Anak itu menanam pohon-pohon di depan istana, lalu sering duduk di samping pohon-pohon muda untuk berlatih. Lebih dari 10 tahun kemudian, anak itu tumbuh dengan cepat dan menjadi seluruh dunia dewa. Setelah itu, ia secara bertahap memulai pemerintahan kekacauannya selama beberapa abad, dan menyadari gagasan bahwa semua orang di dunia dewa hanya percaya padanya. Murid ini adalah Dewa Agung yang dibunuh oleh Hu Xiaotian, dan gurunya adalah orang di kuil. Ye Chen setelah membaca ini, menghela napas panjang, tidak menyangka semuanya seperti ini. Ye Chen juga membaca beberapa buku dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dewa. Namun, ia tidak mengerti mengapa dunia peri akan tenggelam 3.000 mil. Apakah itu bagian dari ruang dunia yang runtuh? Itulah yang menyebabkan reaksi berantai. Ye Chen berjalan di sekitar perpustakaan dan melihat-lihat beberapa buku kuno. Ada beberapa kitab suci dan hal-hal lain di perpustakaan. Ia tidak membutuhkannya, jadi ia tidak peduli. Hu Xiaotian datang dari rumah harta karun dan bertanya pada Ye Chen apakah ia telah menemukan sesuatu. Ye Chen menceritakan semua perkiraan isi yang telah dilihatnya kepada Hu Xiaotian, sekaligus mengungkapkan keraguannya. Hu Xiaotian mengangguk dan berkata, kalian mungkin benar. Ketika aku datang, aku juga mengamati penyebab amblesan itu, tetapi aku tidak tahu pasti. Sekarang tampaknya ada kemungkinan besar bahwa ruang di dunia ini telah runtuh, yang menyebabkan dunia surgawi tenggelam sejauh 3.000 li. Ye Chen berkata, ada banyak kitab suci, peri, dan buku-buku lain yang bisa kalian bawa. Yang lainnya tidak terlalu berharga. Hu Xiaotian berkata, biarkan para dewa melakukan hal-hal ini ketika saatnya tiba. Aku akan membangun perbatasan di sini. Kalian bisa tinggal di sini dan belajar Taoisme. Ye Chen mengangguk, dan Hu Xiaotian berjalan keluar istana, lalu berkata kepada tetua Taishan dari Zhaohua Xianzong dan Yao Qi Xianzong, kalian juga bisa pergi. Setelah mendengar itu, para tetua Taishan dari Zhaohua Xianzong dan Yao Qi Xianzong tidak berani tinggal dan segera meninggalkan Pulau Senming. Kemudian, Hu Xiaotian menggunakan kekuatan sihirnya untuk membangun penghalang besar di Pulau Senming, lalu membentuk formasi. Kemudian, ia berkata kepada para penguasa di luar Pulau Senming, jangan khawatir. Jika kalian tidak mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Cepat pergi. Wajah para penguasa dari beberapa klan abadi dan beberapa sekte abadi tampak sangat muram, tetapi kata-kata Hu Xiaotian telah terucap dengan sangat jelas. Jika mereka tidak tahu cara bercanda, jika Hu Xiaotian marah, mereka tidak akan tahan. Optimus, kau tetap di sini dan awasi. Hanya teman dan saudara tuan muda yang boleh masuk. Tidak ada orang lain yang diizinkan mendekat. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh. Hu Xiaotian kejam terhadap Optimus. Ya, Optimus mengangguk. Hu Xiaotian mengangguk puas, lalu pergi membawa jimat itu. Ye Chen dan Liu Piaoyue tinggal di Pulau Senming. Mereka berdua duduk di bawah pohon pencerahan dan menyadarinya. Setiap helai daun pohon mengandung Dharma Tao, yang merupakan Dharma paling murni antara langit dan bumi, dan mewujudkan makna sejati Taoisme. Ye Chen dan Liu Piaoyue tidak membuang waktu, keduanya tenggelam dalam praktik. Sehari kemudian, Fei Tianhu dan King Zhu tiba di Pulau Senming. Setelah memberi hormat, Fei Tianhu menjelaskan semuanya. Fei Tianhu tertawa dan berkata kepada King Zhu, lihat, ayahku seperti sapi. Para dewa agung telah ditebas olehnya. Sekarang aku akan membawamu melihat pohon pencerahan dan membiarkanmu membaptis di bawah pohon itu. Kau juga diberkati. Orang biasa tidak bisa berlatih di bawah pohon pencerahan. Itu mimpi yang jauh. Bambu hijau memutar bola matanya yang putih dan berkata, kau akan mati jika tidak melakukannya. Kata harimau terbang, Bang kecil, aku akan mati karena kematian yang tidak menyenangkan. Bambu hijau bersenandung, Bapak sapi, apa urusanmu? Kalau sudah jadi sapi, Bang selagi. Sekarang, jangan hanya bergantung pada diri sendiri, tapi juga berjuang untuk ayahmu. Kalau punya ayah yang baik, berapa tahun lagi perjuanganmu akan berkurang. Hu Xiaotian berkata dengan sungguh-sungguh, lihatlah beberapa orang berbakat. Kalau mereka tidak bertemu guru yang baik dan ingin terkenal di usia muda, itu hampir mustahil. Kalau ada ayah yang baik dan guru yang baik, itu sama sekali berbeda. Kalau dilihat-lihat anak muda yang sekarang terkenal, mereka pasti punya guru yang baik atau ayah yang baik, tanpa terkecuali. Teori yang bengkok, jangan bilang kau tidak mau berjuang semegah itu. Bambu hijau tidak punya jalan napas yang baik. Flying Tiger tersenyum, faktanya memang begitu, kau tidak bisa menyangkalnya. Sambil berbicara, mereka berjalan ke Pulau Senming, lalu melihat Ye Chen dan Liu Piaoyue yang sedang berlatih di bawah pohon pencerahan. Mereka tidak melanjutkan percakapan, agar tidak mengganggu Ye Chen dan Liu Piaoyue. Keduanya sedang duduk di bawah pohon. Bambu hijau sangat gembira saat melihat pohon itu. Ini kesempatan langka, kita harus menghargainya dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan diri. Di masa depan, pohon pencerahan adalah milik keluargaku. Kau boleh memanfaatkannya. Siapa yang akan membiarkanmu menjadi menantuku nanti? Bisik Flying Tiger sambil tersenyum. Wajah Green Bambu memerah, lalu menatap Flying Tiger, juga tidak menghiraukannya, memejamkan mata, dan mulai berlatih. Flying Tiger melihat Green Bambu telah memasuki tahap kultivasi, dan ia pun tidak menunda, dan langsung memasuki tahap kultivasi.
Dalam beberapa hari berikutnya, Yun Fan, Yun Yi, Man Tian, Chang Jian, Huan Tianxiong, dan lainnya tiba di Pulau Senming. King Tian juga mengenali mereka dan mengepalkan tinju mereka. Yun Fan, Chang Jian, dan lainnya melihat pohon itu, mata mereka lurus, hati mereka gembira, dan kemudian mereka mulai berlatih di bawah pohon itu tanpa penundaan. Keuntungan terbesar berlatih di bawah pohon itu adalah dapat memahami Tao dengan lebih jelas. Bahkan bagi mereka yang lambat dalam menanggapi Tao, mereka dapat meningkat pesat dengan bantuan pohon itu. Sejak itu, ada banyak orang di daratan di luar Pulau Senming, tetapi semuanya telah dihentikan oleh Optimus, dan tidak ada dari mereka yang bisa masuk. Mereka semua mengincar pohon pencerahan, dan sekarang mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Tidak ada dewa besar di dunia dewa. Semua dewa di kuil hancur pada saat Dewa Agung terbunuh. Semua orang tahu bahwa Dewa Agung telah mati. Namun, setelah kematian Dewa Agung, semua orang tampak lega. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dari tubuh mereka. Ada perasaan yang sangat halus, yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan, tetapi sangat nyaman. Setelah mengetahui bahwa Pulau Senming telah diduduki oleh Hu Xiaotian, orang-orang dari kekuatan lain tidak terpikir untuk melawan Pulau Senming. Setelah sekian lama, banyak orang merasa bahwa alam dewa tidak memiliki tempat tinggal, dan mereka meninggalkan alam dewa satu demi satu. Waktu berlalu, 3 tahun telah berlalu. Saluran antara alam dewa dan dunia luar secara bertahap terbuka dalam proses komunikasi yang berkelanjutan. Sekarang orang-orang di alam dewa mencoba meninggalkan alam dewa dan pergi keluar untuk melihat-lihat. Orang-orang dari kedua dunia mulai berkomunikasi satu sama lain. Ketika orang-orang di alam dewa melihat dunia luar, mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka membawa berita itu kembali ke alam dewa. Artinya, lebih banyak orang dari alam dewa meninggalkan alam dewa untuk mengejar dunia yang lebih luas. Di Pulau Senming, raksasa itu seperti patung, berdiri di luar pulau tanpa bergerak. Hanya ketika seseorang mendekat, ia akan bertindak, berteriak, atau memberi peringatan. Di Pulau Senming, di bawah pohon pencerahan, Ye Chen dan yang lainnya masih tenggelam dalam kultivasi. Setelah 3 tahun, Ye Chen dan yang lainnya telah menempuh jalan utama, dan terdapat serangkaian jalan yang jatuh dari dedaunan pohon pencerahan, yang terhubung dengan Taoisme mereka, yang membuat pemahaman mereka tentang Tao Dharma terus mendalam. Dalam 3 tahun terakhir, ranah Ye Chen hanya naik 1 tingkat, mencapai tingkat kedua Jinxian. Namun, dalam persepsi Taoisme, Ye Chen memang telah mencapai titik tertinggi baru. Meskipun pengejaran jalan ini tak berujung, Ye Chen terus mendekat di jalan ini, tak terhingga dekatnya. Dalam sekejap, 2 tahun kemudian, Ye Chen terbangun dari latihannya. Ia merasa telah mencapai masa kemacetan. Bahkan dengan bantuan pohon pencerahan, sulit untuk berkembang. Karena itu, ia dengan tegas berhenti berlatih dan memberi dirinya waktu untuk mencerna. Ketika kesempatan itu tiba, belum terlambat untuk berlatih lagi. Ada alasan penting lain mengapa Ye Chen berhenti berlatih. Xiao Ye memiliki waktu hampir 1 tahun untuk keluar dari tempat rahasia Dautai. Sebagai seorang ayah, ia harus kembali ke Gunung Tianhu untuk menyambut kepulangan Xiao Ye. 7 tahun, meskipun itu hanya sekejap mata bagi seorang biksu, bagi seorang ayah, putrinya, yang belum purnama, meninggalkannya, tentu saja, itu adalah rasa rindu yang tak tertandingi. Jika ia tidak berlatih selama bertahun-tahun, ia tidak tahu betapa ia akan merindukan Xiao Ye, apalagi bagaimana Liu Feixue akan menghabiskan tahun-tahun ini. Ye Chen keluar dari bawah pohon dan meregangkan tubuhnya. Semua tulangnya retak. Ye Chen melihat sekeliling, dan kemudian dengan santai berjalan-jalan di Pulau Senming untuk berjalan-jalan, lalu keluar dari Pulau Senming dan mengobrol dengan King Tian, yang telah menjaga mereka sepanjang waktu. Optimus juga orang yang baik dan tenang, dan Ye Chen juga bisa mengobrol. Ye Chen mendengarkan cerita King Tian, dan Ye Chen juga mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengarkan kisah King Tian, Ye Chen merasa bahwa setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Entah orang ini baik atau jahat, entah di balik kebaikan atau keburukan, selalu ada kisah yang tidak diketahui. Setiap orang yang hidup di dunia ini, hidup, hanya saja cara hidupnya berbeda. Dahulu kala, aku juga hidup agar seluruh keluarga bisa hidup, jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kuat dengan segala cara. Ye Chen bercerita tentang masa lalunya dengan penuh emosi. Kenangan masa lalu mulai menggema di benaknya. Kenangan berharga ini tak mungkin dilupakan seumur hidupnya. Kenangan ini membentuk hidupnya. Semua ini demi hidup. Tak ada siapa-siapa. Hanya saja cara hidup berbeda, dan pengalaman setiap orang juga berbeda. Karena itu, tak seorang pun berhak mengatakan apakah orang lain telah berbuat benar atau salah. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bisakah mereka tetap seperti yang mereka katakan? Raksasa itu berkata dengan nada sarkastis, meskipun kita mengatakan telah mencapai alam suci, hati nurani kita takkan pernah mencapai alam suci. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, hati nurani yang bersih itu baik. Dulu aku mengambil jalan memutar. Sekarang aku ingin menebusnya, tetapi aku merasa bahwa bagaimanapun caranya, aku takkan bisa menebusnya. Aku akan menghabiskan seumur hidup untuk menebusnya. Raksasa itu mendesah tak berdaya.
Ye Chen juga mendesah, tidak ada yang akan menyesal seumur hidupnya, jadi semua orang akan menempuh jalan penebusan dosa, yang tak terelakkan. Kamu masih muda, dan jalanmu masih panjang. Kamu harus tegar, jangan seperti kami, setelah 10.000 tahun, kamu masih harus menderita. Kamu takkan mengerti rasa sakit seperti ini. Raksasa itu menepuk bahu Ye Chen. Gulu-gulu. Pada saat ini, sebuah gelembung besar tiba-tiba muncul di permukaan laut. Gelembung itu menggulung seperti mata air yang sedang melonjak. Perlahan-lahan, gelembung itu mulai membesar dan naik dengan cepat. Qing Tian dan Ye Chen tiba-tiba melihat situasi seperti itu di permukaan laut. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Ye Chen menatap gelembung-gelembung itu dan berkata, apa yang ada di dasar laut? Optimus berkata, kalian masuk ke Pulau Shenming dulu. Pulau Shenming berbatasan dengan pemimpin klan harimau. Kecuali jika kekuatan benda-benda di dasar laut melebihi pemimpin klan harimau, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kalian. Ye Chen berkata, tidak jauh dari Pulau Shenming. Aku akan melihat ke sini. Setelah itu, jika kau bisa berdiri di belakang kecelakaan itu dan berkata, jika ada tempat berlindung untukmu, aku ingin berdiri di belakangku. Lepuhanmu semakin membesar, sepertinya seluruh permukaan laut mendidih. Lalu, muncullah ombak besar di laut. Ombak besar itu menyapu dan menerjang Pulau Shenming. Raksasa itu mendengus, mengeluarkan semburan kekuatan, lalu sebuah telapak tangan menghantam laut, laut pun ikut naik, ombak besar berulang kali menghantam. Kedua ombak besar itu bertabrakan, dan laut seakan pecah, dan air laut bergulung-gulung, dengan perasaan yang luar biasa. Raungan, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di laut, diikuti oleh kepala besar yang muncul dari dasar laut. Itu adalah monster dengan penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya seperti ular, tetapi kepalanya tidak seperti ular atau naga. Kepala monster ini bulat, hanya memiliki sudut hitam di kepalanya dan hanya memiliki satu mata. Hidungnya sangat besar, tetapi lubang hidungnya sangat kecil. Seluruh kepalanya terlihat sangat jelek. Monster macam apa ini? Ye Chen melanjutkan. Melihat monster itu, ia benar-benar terpana. Ia terpana oleh keburukan monster itu. Ye Chen telah melihat monster yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat monster seburuk itu. Dengan pengetahuan Giant, ia belum pernah melihat monster seperti itu. Ia tidak tahu monster jenis apa itu. Namun, Optimus dapat merasakan bahwa semangat monster ini sangat kuat, dan pasti telah mencapai kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen, monster ini sangat kuat. Kau harus mundur ke Pulau Shenming dan biarkan aku bertemu dengannya, kata Optimus. Ye Chen berkata, Paman Qing Tian, kau juga terlihat bersamanya. Kita mundur ke Pulau Shenming bersama-sama. Orang ini kuat, dan dia tidak mungkin sekuat Paman Tiger. Giant tertawa, di sini selama 5 tahun, juga tidak memiliki tulang otot yang aktif. Hari ini dianggap sebagai tulang otot yang bergerak, bahkan jika pukulan tidak berhasil, kemungkinan besar kembali ke Pulau Shenming. Ye Chen melihat bahwa Optimus sangat tertarik dan siap bertarung, jadi dia tidak banyak bicara. Dia peduli, Paman Optimus, hati-hati. Raksasa itu mengangguk, lalu mendesak Ye Chen untuk pergi. Ia maju selangkah dan berdiri di samping monster aneh itu. Bicaralah padaku jika kau bisa. Monster macam apa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Optimus. Aku adalah Dewa Laut Wilayah Laut Shenming dan Dewa Penjaga Pulau Shenming. Aku telah tertidur selama ribuan tahun, tetapi aku tidak menyangka akan terbangun dan mendapati kau telah menerobos masuk ke Pulau Shenming. Tugas dewaku adalah melindungi Pulau Shenming. Siapapun yang menerobos masuk ke Pulau Shenming tanpa izin akan dibunuh. Monster besar itu meraung. Raksasa mendengar kata-kata monster itu, wajahnya juga menunjukkan warna gelap yang terkejut, berkata, kau adalah dewa penjaga Pulau Dewa. Petik 2. Itu adalah dewa yang asli. Monster itu bersenandung. Raksasa itu berkata dengan nada meremehkan, sekarang Dewa Agung telah terbunuh, kau juga berani keluar sebagai penjaga untuk mencari kematian. Kau membunuh para Dewa Agung. Monster itu terkejut, lalu menatap Pulau Shenming, melihat perbatasan yang ditetapkan oleh Hu Xiaotian, dan matanya menjadi muram. Kemudian, sudut mulutnya menyeringai, dan wajahnya marah. Ia berkata dengan marah, kau membunuh Dewa Agung. Kau terkutuk, kami bahkan bisa membunuh para Dewa Agung, dan kami juga bisa membunuhmu, dasar monster jelek. Giant berkata dengan nada meremehkan. Amarah monster memuncak, seluruh lautan tiba-tiba bergulung, tubuh raksasa itu melesat keluar dari dasar laut, menuju langit. Giant berdengung, mengerahkan seluruh kekuatannya, mengayunkan tinju, meledakkan kekuatan mengerikan ke arah monster itu dan membunuhnya. Boom! Monster dan Giant bertabrakan, kekuatan mengerikan menyebar, dasar laut terhempas, Optimus dan tubuh monster itu kembali terhempas. Amarah monster yang tak tertandingi, tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, meraung tanpa ampun ke langit. Optimus juga memiliki rasa perang yang kuat, bersemangat untuk melawan monster itu, dan monster itu bertarung bersama. Kekuatan monster itu sangat mengerikan. Ekor raksasa itu tercabut, dan pemiliknya memiliki kekuatan ratusan juta jun. Raksasa dan ekor raksasa itu bertabrakan lebih dari 10 kali, dan Optimus merasakan mati rasa di lengannya. Ekor itu juga tercabut, ada bekas darah di sana,
tetapi monster itu tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, masih berusaha mati-matian untuk mendekat. King Tian marah dan menggunakan telapak tangannya sebagai pisau untuk menebas ekor monster itu dengan kekuatan yang dahsyat. Puff! Ekor monster itu tiba-tiba berlumuran darah, ekornya tiba-tiba patah, lalu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Optimus bergumam, di sini membosankan. Aku akan memanggang dagingmu dan meminumnya hari ini. Dengan itu, raksasa itu melangkah maju, sebuah kekuatan melesat keluar, tangannya yang besar menerjang monster yang terperangkap di masa lalu. Monster itu membuka mulutnya yang besar, memancarkan seberkas cahaya dari mulutnya. Cahaya ini bagaikan api, dengan aura pembunuh yang kuat, membuat King Tian merasa sangat ngeri. Optimus segera menarik tangannya, lalu dengan cepat menghindar. Api itu masih beberapa kaki dari Optimus. Optimus merasakan sensasi terbakar, ia segera mundur dan menghindar dari kejauhan. Setelah itu, jantungnya berdebar kencang. Api macam apa ini? Mengerikan. Optimus terkejut. Monster itu sekali lagi memuntahkan api yang lebih kuat dari sebelumnya. Api ini berubah menjadi gumpalan, membuat raksasa itu merasa ingin bersembunyi. Tubuh raksasa itu segera mundur, dan api itu mengejarnya. Pakaiannya meleleh dan kulitnya terbakar. Wajah raksasa itu berubah drastis, ia segera menggunakan kekuatan abadi untuk menahan serangan api. Tetapi efeknya tidak terlalu terasa, rasa sakit yang membakar masih terasa. Untungnya, setelah api muncul, api itu perlahan padam, dan tampaknya tidak bertahan lama. Ketika monster itu melihat bahwa kedua api itu tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Optimus, ia pun sedikit panik. Optimus melihat mata monster itu sedikit panik, ia mendengus dan berkata, "Kurasa kau bisa menyemburkan api sampai kapan?" Melihat situasi yang tidak menguntungkan, monster itu langsung ingin melarikan diri dan tiba-tiba masuk ke laut. Giant mendengus dan berlari ke laut untuk mengejar. Ketika Ye Chen melihat Optimus berada di atas angin, ia keluar dari batas dan berkata pada dirinya sendiri, apinya begitu ganas tadi. Api macam apa itu? Bagaimana mungkin monster di dalam air memiliki api? Ye Chen merasa sangat aneh. Ia melihat laut mulai tenang, penasaran untuk masuk ke dalam air laut, ingin menjelajahinya secara nyata. Dasar laut juga tenang, seolah-olah pertempuran telah berakhir. Ye Chen mencari King Tian dan monster raksasa itu kemana-mana, tetapi di dasar laut yang luas, tidak ada sosok sama sekali. Laut di dekat Pulau Senming tidak terlalu dalam. Setelah berenang sebentar, Ye Chen menemukan parit besar, yang sangat dalam. Meskipun Ye Chen tidak dapat melihat isinya, ia melihat jejak yang mirip dengan pertempuran di tepi parit. Beberapa terumbu karang besar jelas bergerak. Ye Chen berpikir bahwa Optimus dan monster itu seharusnya memasuki parit. Ketika Ye Chen hendak memasuki parit, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari parit. Begitu ekspresi Ye Chen berubah, tubuhnya dengan cepat mundur. Di bawah air, kecepatannya masih belum mencapai batasnya. Kecepatannya jauh lebih lambat, seluruh tubuhnya langsung terguncang mundur, dan dadanya langsung sesak. Setelah kekuatan ini melesat keluar, seluruh permukaan laut menyemburkan air setinggi 100 kaki, dan laut pun mendidih. Setelah beberapa saat, parit perlahan-lahan menjadi tenang. Ye Chen berenang dengan hati-hati menuju parit. Setelah merasa parit benar-benar tenang, ia menyelam lebih dalam. Setelah berenang sejenak, ia perlahan-lahan dapat melihat situasi di dalam parit. Seperti yang terlihat di dasar laut, Ye Chen juga melihat sosok langit raksasa. Di samping sosok langit raksasa itu, terdapat tubuh besar yang hancur berkeping-keping, dan masih berlumuran darah merah. Ye Chen datang ke sisi King Tian, Optimus menatapnya, lalu berkata, benar-benar ada yang salah. Ye Chen menatap masa lalu dengan mata raksasa, dan melihat ada benda seperti tungku di depannya. Tampaknya ada api yang menyala di dalam tungku, dengan cahaya merah. Apakah dari tungku inilah api monster itu begitu dahsyat? Ye Chen sedikit terkejut. Apinya begitu hebat sehingga tidak padam di air. Optimus juga sangat terkejut. Ye Chen melangkah maju perlahan. Rune-rune di atas kompor tidak cukup banyak. Rune-rune ini tampak familiar. Setelah lama membaca dengan saksama, ia tiba-tiba teringat dan berkata, rune ini, seperti rune dewa, sangat mirip dengan rune pada daftar dewa. Ye Chen berkata, sambil mengeluarkan sepotong fragmen daftar Feng Shen dan membandingkannya dengan cermat. Meskipun isi runenya berbeda, metode pemotongan segel dan beberapa font runenya sama. Apakah ini artefak? Raksasa juga mengejutkan. Ye Chen menatap tungku, lalu melempar tablet itu ke samping tungku. Rune pada pecahan tablet menyebarkan cahaya ilahi dan menyelimuti tungku. Tiba-tiba, rune di tungku mulai bersinar. Ketika ubi Fuen naik, api di tungku semakin membesar, seolah-olah kayu bakar telah ditambahkan. Melihat ini, Ye Chen sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ia berkata, kalau tebakanku tidak salah, ini pasti tungku alkimia yang merupakan salah satu dari 10 artefak dalam rumor. Tungku alkimia, raksasa itu tertegun sejenak. Ye Chen mengangguk dan berkata, memang benar tungku ini berada di peringkat keempat di antara 10 artefak teratas. Api di tungku ini adalah api paling mengerikan di dunia. Bahkan di air laut ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apinya tak dapat dipadamkan. Aku tidak menyangka ada 10 tungku alkimia milik artefak di dasar laut. Para dewa agung sudah lama berada di sini, tetapi mereka tidak tahu.
Optimus ragu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pasti tahu bahwa monster itu tahu segalanya tentangnya, dan Dewa Agung pun tahu. Tapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Karena dia hidup di air sepanjang tahun dan sifatnya dingin, dia bisa mendapatkan sedikit api ajaib dalam waktu yang lama. Kurasa sedikit api ajaib itu, ketika kau mendapatkannya, akan terlalu menyakitkan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa Agung tidak bisa menyingkirkan tungku ini. Bukankah kita tidak punya cara? Tanya Optimus. Ye Chen berkata, biar aku coba. Apinya sangat bagus. Jika terkena sedikit saja, akan langsung berubah menjadi abu. Optimus segera menghentikan langkahnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum lebar, tidak masalah. Aku punya beberapa potong daftar dewa untuk melindungi tubuhku. Daftar dewa menempati peringkat pertama di antara 10 artefak teratas. Bagaimana tungku ini bisa memberi muka? Raksasa itu terdiam beberapa saat, bagaimana mungkin ada teori seperti itu? Kata Ye Chen dan berjalan maju. Ia juga takut akan kecelakaan, jadi ia melindungi kelima keping daftar penyegel dewa di sekujur tubuhnya, lalu pergi ke sisi tungku pemurnian. Ia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan tungku. Saat disentuh, tidak ada rasa panas. Namun, cahaya jimat-jimat itu lebih menyilaukan, dan tungku itu sedikit bergetar. Raksasa melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, berpikir apa yang terjadi, akan pergi menyelamatkan Ye Chen. Ye Chen segera melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengannya. Raksasa itu menghentikan langkahnya dan memperhatikan dengan gugup. Begitu sesuatu terjadi, ia akan pergi menyelamatkannya sesegera mungkin. Telapak tangan Ye Chen menyentuh tungku yang sedikit bergetar, seolah-olah ada rasa kegembiraan. Dan hati Ye Chen sendiri juga merasakan sesuatu yang tak terjelaskan, seolah-olah mereka pernah serupa, seperti bertemu teman lama. Perasaan ini tidak muncul ketika ia mendapatkan peta Tai Chi Bagua dan tas Dewa Langit dan Bumi. Sekarang ia tidak tahu mengapa. Ye Chen berjalan mengelilingi tungku, satu tangan di dinding tungku. Setelah berputar, Ye Chen berkata kepada tungku, maukah kau mengikutiku? Tungku pemurnian tiba-tiba bergetar hebat, dan seluruh dasar laut berguncang. Retakan besar muncul di dasar laut. Raksasa itu terkejut dan datang ke sisi Ye Chen untuk berjaga-jaga. Tangan Ye Chen masih tidak bergerak. Ia berdiri tak bergerak. Kemudian, dasar tungku pemurnian ditarik keluar dari dasar laut. Tungku besar itu tiba-tiba menyusut dalam sekejap dan menjadi tungku seukuran pembakar dupa kecil, lalu jatuh di telapak tangan Ye Chen. Setelah raksasa itu melihat pemandangan ini, mereka semua tampak tercengang. Aku tidak percaya tungku alkimia bisa bereaksi seperti itu. Dewa Agung Ming dan monster itu tak berdaya, Ye Chen bahkan tak bisa berkata apa-apa lagi. Raksasa itu semakin mengagumi Ye Chen. Ye Chen juga sedikit terkejut. Ia tak menyangka tungku alkimia itu benar-benar akan pergi bersamanya. Ia hanya mengucapkan kalimat itu dengan ragu-ragu. Anak baik, sekarang ada artefak lain. Raksasa itu tertawa. Ye Chen melihat tungku alkimia di tangannya dan berkata, masih ada artefak seperti itu, tapi masih belum diketahui apakah bisa digunakan atau tidak. Ayo naik dulu, lalu kita coba. Daging dan darah monster itu bisa dipanggang untuk dimakan, dan dagingnya pasti lezat dengan api dewa. Optimus tertawa. Ye Chen mengangguk, lalu pergi ke hulu laut. Optimus mengambil tubuh monster itu dan berenang ke laut. Setelah mereka keluar dari laut, mereka kembali ke Pulau Senming. Ye Chen menyeret tungku pemurnian di telapak tangannya, lalu melemparkannya ke udara. Tungku itu langsung membesar dan melayang di udara. Api di tungku menyala, dan suhu di seluruh udara tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Namun, itu tidak terlalu agresif. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tungku pemurnian ini bisa kusimpan, tungku ini tidak bisa digunakan untuk menyerang. Optimus juga menyadari masalahnya, berkata, tidak masalah, jika kau menghadapi bahaya nyata, mungkin tungku alkimia secara tidak sadar akan melindungimu. Lagi pula, karena ia mengenalimu, ia tidak akan membiarkanmu terancam. Kuharap begitu. Ye Chen tersenyum tipis, lalu dengan api tungku, ia mulai memanggang daging monster itu. Monster ini adalah kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Kekuatan daging dan darahnya tak tertandingi, Ye Chen dan King Tian baru saja makan sepotong kecil, dan mereka sudah merasa sangat kenyang. Kemudian, Ye Chen menjalankan formula memperkosa keabadian, memurnikan kekuatan di dalam tubuh, lalu melahap kekuatan di dalam mayat monster. Kekuatan di dalam tubuh monster itu terlalu kuat. Setelah Ye Chen melahap kekuatan di dalam, ia langsung merasakan dantiannya berjatuhan, dan ia merasa seperti menembus alam. Ye Chen merasakan hal ini dan berkata kepada Optimus, Paman Optimus, aku akan menerobos alam. Permisi, silakan. Optimus mengangguk. Ye Chen segera memasuki Pulau Senming, dan kemudian menemukan tempat untuk mulai menerobos alam. Ye Chen hanya pernah menerobos sekali dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah hasil dari penindasannya. Jika ia tidak menekannya, ia akan menerobos ke tingkat ketiga Jinxian. Sekarang, dengan perasaan yang begitu kuat, Ye Chen tidak lagi menekan, membiarkan alam melepaskan semua napasnya, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memulai terobosan. Napas tebal tiba-tiba meledak, medan bergulung-gulung, seperti gelombang umum yang menyapu, berdampak pada lapisan penghalang setipis sayap jangkrik.
Penghalang itu runtuh dalam sekejap, dan semua kekuatan memasuki ruang besar seperti banjir. Kekuatan Ye Chen dengan cepat menyatu, dan kemudian napasnya secara bertahap ditingkatkan. Kekuatan abadi di sekitarnya juga tanpa sadar mengalir ke tubuh Ye Chen. Napas Ye Chen mencapai batas 3 lapisan Jinxian dalam sekejap. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangkat mulutnya. Terobosan ini langsung beralih dari lantai 2 Jinxian ke puncak lantai 3 Jinxian. Ye Chen cukup puas dengan rentang ini. GEF GMM-nya 6 Fatal Sage nomor 7X plus Cars Blue, Zio 8Z5 GIS JPBD DIKJIK 9N6 Aln TKPR Lives 6 meter 4 Hujra sama dengan. Tepat setelah terobosan Ye Chen, gelombang napas datang dari pohon. Ye Chen segera bergegas mengamati situasi, dan seluruh napas tubuh Liu Piaoyue melonjak, dan alam telah ditingkatkan ke tingkat Xuanxian. Kecepatan Liu Sue terus meningkat pesat. Dalam 5 tahun, ia telah meningkat 1 tingkat dalam hampir setahun. Sekarang ia telah melangkah ke lapisan pertama Xuanxian, yang cukup cepat. Setelah Liu Sue mencapai Xuanxian, ia terbangun dari kultivasinya. Ia menatap Ye Chen dan berdiri, lalu berkata, 7 tahun akan berlalu. Kita harus kembali ke Gunung Tianhu terlebih dahulu dan menunggu Xiao Ye kembali. Ye Chen mengangguk, aku juga punya maksud ini, kita akan kembali dulu sekarang. Setelah keduanya setuju, mereka menjelaskan kepada Optimus Prime, lalu meninggalkan Pulau Dewata. Keduanya datang ke pintu keluar alam Dewata melalui susunan transmisi ruang angkasa, dan keluar dari alam Dewata, lalu kembali ke Gunung Tianhu dengan susunan transmisi. Setelah kembali ke Gunung Tianhu, Hu Xiaotian memberitahu Ye Chen bahwa Ji Wuyue telah mengirim buku tantangan 3 tahun lalu. Ye Chen mengambil buku tantangan itu dan membacanya. Ji Wuyue memintanya untuk bertarung di mata dunia abadi. Perang ini mengumumkan bahwa semua orang di dunia dapat datang untuk menyaksikan perang. Setelah Ye Chen selesai membaca, ia bertanya kepada Hu Xiaotian, bagaimana kondisi Qiyue hari ini. Konon, ia berada di tingkat keempat keabadian emas. Bakat Ji Wuyue memang mengerikan dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Kau harus berhati-hati dalam perang ini. Ye Chen tersenyum, perang ini tak terelakkan, dan aku akan melawan Ji Wuyue sesegera mungkin, dan ini akan berakhir sebelum daun-daun kecil kembali. Kalau begitu, kembalikan Ji Wuyue ke masa lalu sekarang. Kau bisa mengatur waktumu sendiri. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Harimau itu meraung dan menunjuk kepalanya. Ye Chen mendengar, dan mulai menjawab, dan Joakui tidak punya waktu setelah Januari untuk bertarung hidup dan mati, mengumumkan dunia. Hu Xiaotianhua tidak menginjak surat yang dikirim ke Sanxing Xianzong. Ji Wuyue melihat balasan Ye Chen, matanya sedikit arogan. Ye Chen memiliki banyak harta dan potongan daftar segel. Kau harus berhati-hati. Jika kau bisa membunuh Ye Chen, kau bisa mendapatkan potongan daftar segel dengan cara yang benar dan tepat. Kata Qing Wei, orang yang sebenarnya. Ji berkata dengan percaya diri, sekalipun dia memiliki semakin banyak harta, dia tidak akan bisa apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Untuk menjadi peristiwa besar, kau harus tenang. Bersembunyi di salju selama bertahun-tahun ini berarti belajar untuk tenang. Jika kau masih mempertahankan sikap sombong seperti itu, tak lama lagi kau akan jatuh, begitu pula Kaisar. Bisakah Kaisar dibandingkan denganku? Ayah, kau terlalu berhati-hati. Jika aku tidak kuat dan sombong, siapa yang akan menatapku? Siapapun yang menghalangi jalanku akan mendapatkan amnesti. Hanya dengan kekuatan bela diri aku dapat menaklukkan lawan sepenuhnya. Ji Wuyue tidak setuju dengan kata-kata Qing Wei Zhen. Untuk ayah, aku hanya memberimu sedikit nasihat. Kau bisa melakukannya sendiri dengan baik. Ye Chen dan Sanxing Xianzong Ji, berita bulan pertama, disampaikan oleh Sanxing Xianzong dan Gunung Tianhu. Suatu ketika, seluruh negeri dongeng berguncang. Ji Wuyue tidak dikenal beberapa tahun yang lalu. Dalam 5 tahun, ia adalah seorang murid muda yang terus menantang semua kekuatan besar. Tanpa kegagalan, ia membunuh lawannya dalam waktu singkat. Untuk waktu yang lama, di negeri dongeng, tidak ada biarawati muda yang berani memprovokasi Ji Wuyue, dan juga membangun reputasinya. Sekarang, Ye Chen, yang membunuh Kaisar, Yun Dao, dan Ling Kong, keluar dari dunia para dewa, dan bertarung dengan Ji Yue. Hal itu tentu saja menarik perhatian semua orang. Semua orang tahu bahwa Ye Chen memiliki 5 lembar daftar segel, dan siapapun yang membunuh Ye Chen pasti bisa mendapatkan 5 lembar daftar dewa. Dalam perang ini, orang-orang hanya fokus pada daftar yang terfragmentasi dan kemenangan serta kekalahan pertempuran. Ye Chen dan Ji meninggal tanpa bulan, tidak ada yang kembali untuk peduli. Di Gunung Tianhu, di halaman Ye Chen hampir tenggelam dalam kultivasinya hari ini. Ia mengeluarkan Tao Guo dan setetes darah murni terakhir, ragu-ragu untuk mengolah yang mana. Jika dipikir-pikir, Ye Chen memutuskan untuk memurnikan darah esensi. Sebelumnya, kekuatan esensi darah di tubuhnya hampir habis. Setelah memurnikan darah esensi sebelum perang, kekuatan esensi darah memainkan peran besar. Ye Chen menuangkan esensi darah merah tua memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ye Chen menuangkan darah ke tangannya, dan darah segera menyatu ke dalam tubuhnya. Begitu alami dan tanpa perlawanan. Kemudian,
Ye Chen merasakan ada kekuatan murni di tubuhnya, yang mulai menyebar dengan cepat melalui darahnya, tetapi dalam sekejap mengalir ke seluruh tubuh. Esensi darah dan darahnya menyatu, tanpa jejak rasa sakit. Jika tidak ada kekuatan sekuat itu, Ye Chen mungkin tidak merasakan keberadaannya. Kekuatan esensi darah menyatu ke seluruh tubuh Ye Chen. Kekuatan luar biasa mulai berkumpul di dandian. Napas Ye Chen langsung naik. Pada saat ini, dantiannya tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan. Penghalang tiba-tiba runtuh, dan kondisi Ye Chen telah menembus lapisan keempat Jin Xian tanpa disadari. Seperti kekuatan umum laut yang melonjak dalam sekejap, napas Ye Chen meroket sepenuhnya, hanya dalam beberapa tarikan napas, telah mencapai 4 tingkat puncak keabadian emas. Ye Chen akan menekan kekuatan ini, kekuatan itu segera dan cepat menyebar ke setiap sel tubuh, mengintai ke bawah. Pada saat ini, pikiran Ye Chen kembali muncul dengan gambaran yang sama seperti sebelumnya, tetapi gambaran ini tampaknya lebih jelas daripada sebelumnya, tetapi masih belum dapat melihat dengan jelas. Ketika gambar-gambar ini muncul, Ye Chen merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Ye Chen menutupi kepalanya dan menggigit giginya tanpa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya sudah berguling-guling di tanah. Dengan kegigihan Ye Chen, kita bisa membayangkan betapa parahnya sakit kepala yang ia alami. Mata Ye Chen mulai memerah, dan pembuluh darahnya membesar seperti naga, seolah-olah akan meledak. Dalam proses rasa sakit yang menusuk ini, Ye Chen merasakan suatu kekuatan bergulung-gulung di tubuhnya, yang berasal dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu mendidih dan terus-menerus bergulung-gulung. Selain sakit kepala, Ye Chen juga merasakan semacam pembengkakan pembuluh darah. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti balon yang akan meledak. Darah masih mendidih, seluruh kulit Ye Chen mulai memerah, seperti darah pada umumnya yang berwarna merah terang. Ah, Ye Chen tak tahan lagi. Ia meraung. Dengan raungan, semburan darah keluar dari mulutnya. Rasanya seperti air mancur yang melesat ke langit dan mengangkat atap. Ledakan. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan halaman Ye Chen hampir hancur. Untungnya, Liu Piaoyue sudah tidak ada di halaman, kalau tidak, diperkirakan mereka akan terluka parah. Saat ini, seluruh tubuh Ye Chen berlumuran darah, yang tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat, membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Hu Xiaotian pertama kali muncul di halaman, melihat darah, wajahnya juga menunjukkan warna terkejut. Dia menatap Ye Chen, yang pingsan saat ini, dan tidak tahu apa yang terjadi. Liu Piaoyue kembali ke halaman dan melihat situasi seperti itu. Dia terkejut, dia ingin segera melihat situasi Ye Chen. Namun, dia ditangkap oleh Hu Xiaotian dan berkata, dia tidak ada hubungannya. Kamu akan terpengaruh di masa lalu. Bagaimana itu bisa terjadi? Liu Piaoyue khawatir. Hu Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu tentang ini. Mungkin hanya Ye Chen yang tahu. Darahnya sangat kuat, sepertinya dia dibangkitkan oleh darah. Jika darahnya sepenuhnya dibangkitkan, kekuatannya akan sangat besar. Darahnya bangkit. Liu Piaoxiu ragu. Ye Chen dulunya adalah seorang biksu biasa di kota kecil. Berkat usahanya yang terus-menerus, dia memiliki darah istimewa seperti sekarang. Darah istimewa apa yang akan dia miliki? Hu Xiaotian juga penasaran. Ye Chen bukan ras istimewa. Mengapa dia memiliki darah kebangkitan? Jika kau ingin mengatakan darah kebangkitan, kenapa tidak ada gerakan sebelumnya? Aku hanya menebak. Aku akan bertanya pada Ye Chen ketika dia bangun. Hu Xiaotian menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, darahnya berangsur-angsur menghilang, tubuh Ye Chen juga kembali tenang. Hu Xiaotian mengatur agar Ye Chen dan Liu Piaoyue tinggal di halaman lain. Ye Chen koma selama 7 hari, dan Liu Piaoyue tinggal bersamanya selama 7 hari. Pada hari ke-8, Ye Chen terbangun. Saat ia membuka matanya, ada cahaya yang luar biasa di matanya, yang bahkan tidak ia sadari. Seolah-olah muncul secara tidak sengaja. Namun, Liu Piaoyue menyadari bahwa saat ini, ia merasa tidak mengenal Ye Chen. Ia belum pernah melihat tatapan seperti itu di matanya, dan itu memberinya tekanan yang luar biasa. Namun, Ye Chen terbangun, dan Liu Piaoyue langsung melupakan segalanya dan bertanya dengan khawatir, "Selamat pagi, kamu baik-baik saja?" Mata Ye Chen berputar dan tampak bingung. Kemudian ia duduk dan merasakan sakit yang menggelitik di benaknya. Ia menggelengkan kepala dan menenangkan diri. Lalu ia berkata, "Sudah berapa lama aku koma?" "Koma selama 7 hari, kata Liu. Ye Chen juga tertegun. Kemudian ia teringat kejadian 7 hari yang lalu dan berkata, "Apa yang terjadi?" Liu Piaoxiu mendengar Ye Chen bertanya balik, dan ia juga merasa ragu. Setelah mendengar hal itu, Ye Chen berkata, "Entahlah apa yang terjadi. Setelah aku menyerap kekuatan esensi darah, beberapa gambaran akan muncul di pikiranku, lalu aku akan sakit kepala." Paman Tiger bilang, "Kau mungkin sedang mengalami kebangkitan darah," kata Liu. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, "Darahku terbangun. Ada apa denganku? Apakah ini ada hubungannya dengan para dewa gila di masa itu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, meskipun gambaran di pikiranku tidak terlihat jelas, itu jelas bukan seorang dewa gila." Liu Piaoxiu mendengar percakapan batin Ye Chen dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Biarkan semuanya berjalan apa adanya."
Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sejenak. Gambaran di benaknya juga muncul, tetapi ia masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Ia menghela napas, menggelengkan kepala, dan berkata, lupakan saja, semuanya berjalan sesuai arus. Ketika sampai pada akhirnya, semuanya akan terungkap. Liu Piaoyue mengangguk. Ye Chen juga melihat situasinya sendiri. Ia tidak menemukan peningkatan yang signifikan dalam kekuatannya, tetapi masih ada keraguan di hatinya. Menurut penjelasan Liu Piaoyue sebelumnya, kekuatan darahnya begitu kuat, mengapa ia tidak merasakan apa-apa sekarang? Waktu berlalu dengan tenang. Waktu bagi Ye Chen untuk bertarung dengan Ji Wuyue semakin dekat. Banyak orang telah datang ke mata dunia peri, menunggu pertempuran antara Ye Chen dan Ji Wuyue. Perang ini sangat penting. Jika Ji Wuyue membunuh Ye Chen, kepemilikan pecahan daftar Dewa Angin akan menjadi perhatian semua orang. Terlebih lagi, setelah Ye Chen terbunuh, apakah daftar Dewa Angin akan mengakui Ji Wuyue juga merupakan pertanyaan yang patut dibahas. Oleh karena itu, beberapa keluarga abadi dan beberapa sekte abadi sangat mementingkan hal ini. Mungkin mereka semua adalah penerima manfaat dari masalah ini. Dalam beberapa hari setelah perang, pasukan utama telah tiba di mata negeri Dongeng terlebih dahulu. Sanxing Xianzong mungkin adalah penerima manfaat terbesar. Oleh karena itu, Sanxing Xianzong sangat mementingkan saat ini, dan telah mengirim banyak orang kuat ke mata negeri Dongeng. Pada saat yang sama, ketika berperang, semua tetua Sanxing Xianzong akan maju. Yang paling ditakutkan Sanxing Xianzong adalah jika Ji Wuyue membunuh Ye Chen, pasukan lain akan diam-diam merebut buah kemenangan dan mengambil kepingan-kepingan daftar dewa. Faktanya, kekuatan besar lainnya berpikir dengan cara yang sama. Bagaimana? Tidak ada kepercayaan diri. Hu Xiaotian dan Ye Chen duduk bersama bermain catur. Melihat wajah Ye Chen yang percaya diri dan tenang, Hu Xiaotian tampaknya tidak khawatir, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Ye Chen mengangkat pikirannya dan kemudian berkata sambil tersenyum, orang yang jatuh itu pasti bukan aku. Senang rasanya punya kepercayaan diri. Saat Perang Dunia Ilusa, aku akan membawa semua orang kuat di Gunung Tianhu untuk duduk di kota. Jika para penguasa lama Sanxing Xianzong tidak mematuhi perjanjian, aku tidak akan menyerah, kata Hu Xiaotian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, perang hidup mati ini, kekuatan-kekuatan besar di negeri Dongeng pasti akan menyaksikannya. Jika Sanxing Xianzong melanggar perjanjian, beberapa kekuatan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak-injak Sanxing Xianzong. Bajingan tua itu memang yang paling tidak tahu malu, jadi aku bisa menjamin jika Ji Wuyue gagal, mereka pasti akan mengurusnya. Namun, kursi ini tidak akan memberi mereka kesempatan. Hu Xiaotian mendengus. Keesokan harinya, Ye Chen sudah dalam perjalanan menuju mata negeri Dongeng. Hu Xiaotian dan yang lainnya mengikutinya ke mata negeri Dongeng. Kedatangan Ye Chen membuat mata negeri Dongeng bergejolak. Setelah Ye Chen muncul, ia mengorbankan perahu di sisi lain, lalu duduk bersila di perahu di sisi lain, menunggu kedatangan Ji Wuyue. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Ye Chen dan Ji Wuyue? Sepertinya Ye Chen tidak pernah kalah sejak ia bangkit. Ia telah membunuh semua kaisar berbakat, Yun Dao, dan Ling Kong di masa lalu. Ji Wuyue diperkirakan akan menjadi yang berikutnya. Kurasa kekuatan Ji Wuyue tidak sepenuhnya lebih unggul daripada kaisar dan Ling Dao. Konon, Ji Wuyue mengalahkan Yun Dao dengan 3 jurus. Bahkan kaisar di puncaknya pun tidak mampu melakukan ini. Bagaimana kalau 3 jurus untuk mengalahkan Yun Dao? Itu hanya menunjukkan bahwa kekuatan Ji Wuyue lebih kuat dari Yun Dao, tetapi tidak lebih kuat dari Ye Chen. Beberapa orang yang menunggu untuk melihat pemandangan mulai berdebat. Ada berbagai pendapat, sekarang pertempuran belum dimulai, dan beberapa orang bahkan mulai menganggap pertempuran ini sebagai pertaruhan. Sebagai kekuatan komersial besar di negeri Dongeng, Yun Chunge telah menjadi bangkir pertaruhan ini. Berdasarkan prestasi perang Ye Chen sebelumnya dan nilainya saat ini, ia telah merumuskan rasio 100:1. Dan Ji Wuyue belum memiliki rekor sebelumnya, adalah karakter yang muncul kemudian, jadi peluang Ji Wuyue menang adalah 70:1. Beberapa hari yang lalu, Pavilion Yunchun datang ke sini untuk memulai publisitas. Banyak orang juga ingin ikut bersenang-senang dan mengambil beberapa batu peri sebagai taruhan. Jumlah pemenang Ye Chen dan Ji Wuyue hampir sama. Oleh karena itu, kontes ini dapat digambarkan sebagai pertarungan antara naga dan harimau, dan hasilnya sulit untuk diprediksi. Keesokan harinya, sesuai dengan harapan semua orang, orang-orang Sanxing Xianzong muncul. Ji Wuyue, dikelilingi oleh tetua tertinggi Sanxing Xianzong, turun ke mata negeri Dongeng dan menghadapi Ye Chen. Ye Chen berdiri di sisi lain perahu dan menatap Ji Wuyue dengan tenang. Ji Wuyue menatap Ye Chen dengan senyum sinis dan berkata, setelah hari ini, tidak akan ada Ye Chen di dunia, dan daftar dewa akan menjadi milikku. Jangan bicara tentang kata-kata besar ini sebelum kompetisi. Mereka tampaknya sedang memberanikan diri. Mereka konyol. Ye Chen mendengus dingin. Ji Wuyue bergumam, kalau begitu gunakan kekuatan absolut untuk menunjukkan betapa rapuhnya dirimu. Saat Ji Wuyue berkata, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan abadi, napasnya melonjak, dan 4 lapis kekuatan puncak keabadian emas muncul sepenuhnya. Pada saat yang sama, sebuah pedang melesat dari punggung Ji Wuyue.
Suara pedang itu berdenting. Pedang itu tampak tidak puas dengan hukum Dao. Pedang itu memancarkan aura yang sangat kuat. Pedang Sanxing. Banyak orang terkejut. Banyak orang tahu pedang ini. Itu adalah pedang suci Sanxing dari Sanxing Xianzong. Itu adalah senjata abadi yang kuat peninggalan leluhur Sanxing Xianzong. Ketika Ye Chen melihat napas Ji Wuyue, dia masih sangat tenang. Dia berjalan keluar dari sisi lain perahu. Setiap langkah yang diambilnya, kekuatan di tubuhnya terus-menerus meledak. Ketika dia berhenti, kekuatan di tubuhnya meledak sepenuhnya, yang juga merupakan puncak dari 4 lapis keabadian emas. Ketika keadaan seperti itu terjadi, semua orang terkejut. Tingkat Ye Chen meningkat terlalu cepat. Ji Wuyue juga sedikit terkejut. Ye Chen benar-benar seorang peri emas sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ji Wuyue hanya naik 1 level, sementara Ye Chen naik 3 level. Dalam kondisi yang sama, hasil perang ini memang agak sulit diprediksi. Ye Chen memegang pedang darah suci berwarna hijau dan emas, lalu menggantungkan menara emas hitam berpola naga di atas kepalanya. Kedua harta karun itu memancarkan aura yang kuat. Wajah Ji Wuyue menjadi muram dan dingin, lalu ia menelan ludah, dan tubuhnya melesat ke arah Ye Chen. Sudah tepat bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu ke level keempat Jinxian. Jika kau lebih rendah dariku, jika aku membunuhmu, kau tidak akan menang, dan tidak ada rasa pencapaian. Ji Wuyue bergegas mendekat dan mencibir. Dalam serbuan Ji Wuyue, tubuh Ye Chen bergerak. Ia mengaktifkan teknologi ruang waktu yang hebat, seluruh tubuhnya tampak menghilang. Pada saat yang sama, Ye Chen melemparkan menara emas hitam berpola naga. Menara emas hitam berpola naga dengan cepat membesar, lalu menekan masa lalu ke arah Ji Wuyue. Pedang hijau emas darah suci di tangannya ditebas dengan pedang. Cahaya pedang biru merobek langit dan menyapu dengan kekuatan penghancur. Kerjasama menara emas hitam berpola naga dan pedang emas hijau darah suci sepenuhnya mengelilingi Ji Wuyue. Ji Wuyue meraung, dan segera mengayunkan pedang suci Sanxing. Daofa pada pedang suci Sanxing melonjak. Cahaya pedang yang dipadatkan oleh setiap metode Dao terbunuh. Dengan momentum seperti angin puyuh, pedang itu bertabrakan dengan menara emas hitam berpola naga dan pedang emas hijau darah suci milik Ye Chen. Langit bergetar dalam sekejap, dan gelombang udara yang kuat menyapu. Ye Chen dan Ji Wuyue keduanya mundur. Ye Chen memanfaatkan hukum dan kata-kata pertempuran kaisar sebaik mungkin. Seluruh tubuhnya dipenuhi momentum dan semangat juang. Ada perasaan kedatangan Tuhan. Banyak orang di tempat kejadian merasa ketakutan dan merasa luar biasa. Ye Chen melangkah maju dan menghunus pedang hijau dan emas darah suci di tangannya. Pedang itu masih berupa cahaya pedang hijau, tetapi kekuatan cahaya pedang biru telah ditingkatkan puluhan kali lipat. Dengan pedang ini, langit dan bumi terbelah dan tak terhentikan. Ji Wuyue juga memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang suci Sanxing. Pedang Sanxing tampak hidup kembali. Cahaya pedang itu memenuhi langit, membunuh Ye Chen. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bagaikan jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh langit dipenuhi dengan semburan suara surgawi dari jalan tersebut, yang sangat menakutkan. Boom! Kedua kekuatan itu terus bertabrakan. Ye Chen bergerak maju selangkah demi selangkah, dan pada saat yang sama, ia mengucapkan kata, Bingzen. Pedang Sanxing berdenting. Namun, pedang Sanxing terlalu kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat pada Ye Chen. Namun, peran kecil seperti itu juga berpengaruh bagi Ji Wuyue. Di bawah pengaruh kata, Bing Zizenyan, momentum cahaya pedang dari pedang suci Sanxing melemah drastis, dan serangan pedang Ye Chen yang terus-menerus sekuat bambu. Wajah Ji Wuyue sedikit berubah, tubuhnya berkelebat, lalu ia berteriak. Dharma Tao di sekujur tubuhnya dengan cepat memadat. Pada saat yang sama, aliran darah mengalir deras dan menyatu dengan pedang suci Sanxing. Tampaknya pedang suci Sanxing diaktifkan dan cemerlang. 3 cahaya pedang itu membunuh pedang Sanxing dan menghancurkan ki pedang Ye Chen dalam sekejap. Tubuh Ye Chen mundur dan mulai mengalirkan kekuatan esensi dan darah di tubuhnya. Setelah kekuatan ini dipadatkan pada pedang emas hijau darah suci, karya cemerlang pedang emas hijau darah suci membuat orang tak bisa membuka mata. Ye Chen mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan serangkaian pedang datang dari langit dan bertabrakan dengan roh pedang-pedang suci Sanxing. Kedua kekuatan itu meledak di udara, menciptakan gelombang roh pedang. Ji Wuyue berteriak keras, satu napas berubah menjadi 3 pembersihan. Tubuh Ji Wuyue langsung berubah menjadi 3 sosok, dan ketiga sosok itu kembali ke arah Ye Chen dengan ganas. Ye Chen juga menggunakan satu energi untuk mengubah Sanxing, dan ketiga sosok itu menyerbu Ji Wuyue. Satu memegang pedang biru dan emas darah suci, yang lain memegang menara emas hitam berpola naga, dan yang lainnya langsung mengeluarkan tungku pemurnian roh. Begitu tungku alkimia muncul, suhu seluruh ruangan tiba-tiba meningkat, membuat orang merasa sangat panas.